Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kediaman keluarga Lin, di sebuah rumah, di dalam ruangan kamar tidur dan di tempat tidur yang terlihat sederhana, di atas tempat kayu tanpa alas, seorang pemuda sekitar 16 atau 17 tahun terbaring tak sadarkan diri di atasnya. Dia terlihat sedang tertidur dengan tenang dan bernafas dengan tenang. Meskipun bernafas dengan tenang, pemuda itu tidak sedang baik-baik saja. Ada beberapa luka serius di tubuh dan memar di sebagian tubuhnya yang terlihat. Tuan muda, bangun, bangun tuan muda. Di samping tempat tidur, duduk seorang gadis kecil berusia sekitar 15 tahun. Dia memegang tangan pemuda yang terbaring di tempat tidur, matanya terlihat sangat gugup, ketakutan jelas terlihat di matanya. Gadis kecil itu dengan gugup terus memanggil pemuda di depannya. Pada saat ini, pria muda yang tampak kurus dan menyedihkan itu tiba-tiba bulu matanya bergetar. Dia tampak ingin mengucapkan sesuatu, tapi dia tidak bisa menggerakkan mulutnya. Dia hanya merasa ingin memarahi suara gadis di sebelahnya. Dirinya telah melakukan pertarungan yang mengguncang langit dan bumi. Sekarang, dia ingin beristirahat sejenak, tetapi suara gadis itu mengganggu telinganya dan mengganggu istirahatnya. Kenapa dia tidak bisa membiarkan dirinya sendiri tidur sebentar? Ketika dia sedang memikirkan masalahnya ini, dia merasa ada yang salah. Dia mencoba membuka matanya sekuat tenaga, dan saat berhasil membuka matanya, dia menemukan bahwa sesuatu yang terlihat di depan matanya terasa sangat aneh. Bukankah dirinya sedang bertarung hebat bersama kakaknya yaitu Dewa Bing Zhao, dan sedang menghadapi pengepungan para dewa penguasa dari alam nirwana yang mengejarnya hingga selama jutaan mil? Mengapa yang ada di depan matanya sekarang adalah meja sederhana, dan ruangan yang tampak bobrok seperti tidak terawat selama bertahun-tahun? Tuan muda, apakah Anda sudah bangun? Hebat! Ketika memikirkan apa yang terjadi dalam pandangannya, Lin Tian sekali lagi mendengar suara gadis yang selalu memanggilnya tuan muda itu dari sampingnya. Lin Tian memutar kepalanya, dia hanya ingin memarahinya, tapi dia terkejut ketika melihat wajah gadis itu. Gadis ini tampak berusia 16 tahun, wajahnya yang belum dewasa terlihat sangat menyedihkan. Dia memiliki mata besar yang indah, hidung sempurna, ditambah dengan bibirnya yang mungil. Jika dia tumbuh beberapa tahun kemudian, gadis ini pasti akan menjadi bencana kemanapun dia pergi. Tapi sekarang, dia tampak menyedihkan dengan pakaian sederhana tanpa perhiasan dan kekhawatiran yang berlebihan di wajahnya, serta air mata yang keluar dan mengalir ke pipinya. Siapa kamu? Setelah terkejut sejenak, Lin Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengenal gadis di sampingnya dan bertanya dengan waspada. Tuan muda, ini Lin Lin. Apakah tuan muda tidak ingat? Lin Lin menjawab dengan khawatir dan memegang tangan Lin Tian lebih kuat, khawatir jika pria di depannya tidak pernah bangun lagi. Lin Lin. Siapa itu Lin Lin? Lin Tian mengerutkan kening, mencoba mencari nama itu dari ingatannya, tetapi Lin Tian tidak dapat menemukan bahwa pernah mengenal seseorang yang disebut Lin Lin ini. Ketika dia masih memikirkannya, alisnya yang berkerut menjadi terpelintir. Selanjutnya rasa sakit yang hebat tiba-tiba menghantam kepalanya, rasa sakitnya seperti menembus ke dalam jiwanya. Lin Tian menunduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan dan menahan rasa sakit hebat di kepalanya. Pada saat yang bersamaan, banyak informasi dituangkan ke kepalanya dengan paksa, seperti sebuah ombak yang menghantam karang. Dari informasi itu, Lin Tian menemukan bahwa dia sekarang berada di rumah keluarga Lin, di Provinsi Xuan, Kekaisaran Zhou. Setelah kematiannya terakhir kali, jiwanya melayang selama ribuan tahun di alam semesta dan akhirnya menyeberang ke dunia ini, mengambil tubuh pemuda yang malang ini dan masih memiliki nama yang sama. Lin Tian sebelumnya adalah tuan muda dari keluarga Lin,
Tetapi karena tubuhnya yang sakit-sakitan dan tidak bisa berlatih, dia dipandang rendah oleh keluarga Lin. Jangankan menikmati kemewahan generasi kedua yang kaya seperti keluarga lainnya, dia sendiri sama sekali tidak dianggap oleh keluarga Lin, dan ditempatkan di belakang rumah keluarga Lin. Rumah yang diberikan kepadanya bukanlah rumah yang mewah, melainkan rumah bobrok yang dapat dikatakan hampir roboh. Jika bukan karena ayahnya Lin Nan yang telah meninggalkan keluarga Lin beberapa tahun lalu, dan berjasa kepada keluarga Lin di masa lalu, dia mungkin telah diusir dari keluarga Lin. Lin Tian yang dulu karena tidak bisa berlatih, dia diintimidasi dan dibuli oleh anak-anak keluarga Lin. Lin Tian juga seorang lelaki yang memiliki kebanggaan, meskipun dia tidak bisa berlatih, dia tidak menerima nasibnya begitu saja, meskipun dia tidak bisa menyerap aura spiritual. Dengan kerja keras dan ketekunan selama 16 tahun, dia berhasil menembus tingkat pemurnian Qi ketiga, hanya dengan mengandalkan latihan fisik. Keluarga Lin tidak ada yang tahu jika Lin Tian bisa berlatih. Baru kemarin, Lin Tian berhasil menembus lapisan Qi ketiga, jadi dia sangat bersemangat. Ketika Lin Kai, anak dari tetua keluarga Lin mengejek, dan mengatakan bahwa ayahnya adalah pecundang, dia maju dan mencoba menghajarnya. Biasanya Lin Tian tidak pernah memperdulikan intimidasi anak-anak keluarga Lin, tapi kemarin dia baru menembus Qi ketiga, jadi kepercayaan dirinya melambung, apalagi Lin Kai juga mengejek ayahnya. Tapi sayangnya, Lin Tian yang dianggap sebagai anak sapi yang baru bisa berjalan, Lin Tian tidak tahu bahwa Lin Kai sudah berada di lapisan Qi ketujuh. Lin Tian yang dipukuli habis-habisan akhirnya hanya bisa bertahan dan ketika sadar kembali, dia sudah berada di tempat ini. Sekarang, Lin Tian mengetahui apa yang terjadi pada dirinya kenapa dia bisa babak belur seperti ini. Lin Tian mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Di masa lalu, dia adalah Kaisar Langit, atau dijuluki Raja Abadi Xianzun. Meskipun sekarang kultivasinya hilang, dia masih memiliki ingatan masa lalu, itu hanya harus dimulai dari awal. Setelah memikirkan masalahnya, Lin Tian memandang Lin Lin lagi, dan perasaan lembut muncul di dalam hatinya. Lin Lin adalah seorang anak perempuan kecil yang diselamatkan ayahnya ketika kembali dari perjalanan. Kemudian membawanya ke keluarga Lin dan menjadikannya sebagai pelayan pribadi untuknya. Lin Lin pasti yang merawat dan menjaganya selama ini ketika dia tidak sadarkan diri. Gadis ini adalah satu-satunya kerabat yang tidak meninggalkannya selama bertahun-tahun, bahkan jika dia mengetahui nasib dirinya sendiri. Aku tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Lin Tian memandang Lin Lin dengan lembut, mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di pipinya dan berkata. Lin Lin merasa linglung. Tuan muda di depannya tampak berbeda dari sebelumnya. Tuan muda ini biasanya sangat acuh tak acuh terhadap siapapun dan hanya memperdulikan tentang latihan, tapi sekarang, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghibur dirinya sendiri. Kemudian dia menyadari bahwa tangan tuan mudanya masih di pipinya dan masih membersihkan air matanya. Lin Lin buru-buru mundur, menghindari jangkauan tangan Lin Tian, memalingkan kepalanya dan ada rona merah di pipinya yang putih. Tuan, apakah tuan muda benar-benar baik-baik saja? Lin Lin menundukkan kepalanya, tidak berani menatap pemuda di depannya dan berkata dengan terbata-bata. Apakah kamu akan memastikannya sendiri untuk mengetahuinya? Lin Tian merentangkan tangannya agar memudahkan memeriksa dirinya, dia tersenyum dengan senyum main-main. Menurutnya, gadis kecil di depannya cukup lucu, dan dia merasa ingin menggodanya sedikit. Wajah Lin Lin menjadi lebih merah, dia menggigit bibirnya, menarik-narik sudut pakaiannya dan semakin menundukkan kepalanya ke bawah, yang membuat kepalanya hampir seperti akan jatuh. Apa yang terjadi dengan tuan muda hari ini? Apakah sesuatu terjadi pada kepala tuan muda dan membuatnya bodoh? Biasanya dia tidak terlalu suka bicara, tapi entah kenapa dia menjadi banyak bicara dan bahkan menggoda dirinya sendiri. Apakah jangan-jangan tuan muda? Memikirkan kemungkinan itu dalam hatinya, Lin Lin merasa sedikit senang. Kemudian dia tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Tian lagi.
Tapi ketika dia melihat bahwa Lin Tian masih duduk di sana dan masih menatapnya dengan tersenyum, dia segera menundukkan kepalanya lagi. Wajah Lin Lin yang agak reda segera menjadi merah lagi dan hampir menjadi seperti tomat. Lin Lin merasa malu dan tidak berbicara lagi. Lin Tian juga tidak berbicara. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara dalam kamar. Suasana di kamar menjadi aneh. Di dalam kamar, ada dua pemuda dan pemudi. Seorang pemuda sedang duduk di tempat tidur sambil merentangkan tangannya dan diikuti dengan senyum tipis yang tergantung di wajahnya. Satunya lagi, seorang gadis kecil yang berdiri di depan pemuda itu dan sedang menundukkan kepalanya disertai dengan wajah merah karena malu. Tuan muda, Lin Lin akan segera pergi untuk menyiapkan makanan. Lin Lin tidak tahan dengan suasana aneh ini. Dia segera berkata dengan cepat dan tanpa menunggu Lin Tian membalas, dia berlari ke pintu seperti kelinci kecil. Hahaha. Setelah Lin Lin pergi, terdengar suara tawa puas Lin Tian dari dalam kamar. Melihat rasa malu Lin Lin, Lin Tian merasa sangat lucu di hatinya. Setelah itu, Lin Tian juga merasa malu dalam hatinya. Dengan umurnya saat ini, dia masih memiliki mood untuk menggertak seorang gadis kecil yang baru berusia kurang dari 16 tahun. Anda tahu, meskipun dia sekarang berusia kurang dari 17 tahun, tapi pikirannya sudah berumur ribuan tahun dan dengan umurnya itu, dia masih menggertak gadis kecil yang tidak bisa lagi dianggap sebagai cucunya. Jika orang-orang dari dunia abadi mengetahuinya, maka Lin Tian yang ditakuti di alam abadi, yang menaklukkan wilayah selatan dan dijuluki Raja Abadi akan menjadi lelucon selama beberapa tahun. Bukan hal aneh jika dianggap sebagai pedofil yang menyukai gadis-gadis kecil. Hanya saja Lin Tian memang tidak bisa menahannya barusan. Setelah episode singkat itu, wajah Lin Tian berangsur-angsur menjadi serius. Raja Abadi Lin Tian, hanya karena sebuah gulungan misterius, dia dikhianati oleh para penguasa dan murid-muridnya. Setelah informasi gulungan itu menyebar, Lin Tian yang dibantu Bing Zhao diburu oleh beberapa kekuatan di alam abadi. Mereka bertarung selama berbulan-bulan dan berlari sejauh jutaan mil. Akhirnya dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa, Lin Tian menyerang dengan sisa-sisa kekuatan terakhir, membuat semuanya mengering dan hanya bisa meledakkan dirinya sendiri. Lin Tian juga tahu, jika dia tidak meledakkan diri, dan hanya mengandalkan pukulan terakhirnya, selanjutnya dia pasti akan kehabisan ki dan pingsan. Tapi dia tidak rela membiarkan para bajingan itu mengambil gulungan misterius yang dia dapat dari dalam reruntuhan kuno, yang ada di kekosongan alam semesta. Oleh karena itu, setelah tebasan terakhir, Lin Tian meledakkan dirinya sendiri bersama dengan jiwanya. Dengan jiwanya yang telah meledak, seharusnya dia tidak memiliki kemungkinan untuk dilahirkan kembali, tapi sekarang, dia tidak hanya saja dilahirkan kembali, dia juga memperoleh tubuh dengan nama yang sama dan masih dengan ingatan Xianzun-nya. Dia berpikir, sambil mengerutkan keningnya lebih dalam. Tapi saya masih tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi bagaimanapun juga, aku masih hidup, yang berarti masih bisa kembali ke alam abadi dan mencari tahu semua nanti. Sekarang aku harus segera mengobati tubuh ini terlebih dahulu. Lin Tian duduk bersila di tempat tidur, meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya dan memejamkan mata untuk memeriksa tubuhnya. Meskipun tingkat kultivasinya telah jatuh ke dalam keadaan pelatihan Ki ketiga, sebagai Xianzun, jiwa abadinya masih di sana dan tidak sulit untuk menjelajahi tubuhnya saat ini. Kulit, daging, darah, meridian dan organ-organ lainnya tampak jelas dalam pandangan Lin Tian. Saat sampai di meridian, Lin Tian menemukan bahwa meridian yang menjadi jalur untuk mengumpulkan aura spiritual dan akhirnya menyimpan ke dalam dantian, ternyata tersumbat oleh sesuatu. Itu bukan tersumbat oleh kotoran, melainkan racun yang tidak membahayakan bagi tubuh. Racun itu hanya bekerja untuk menyumbat semua aliran meridian yang mengalir ke dalam dantian. Efek racun ini tidak bisa bekerja secara instan, melainkan perlu dilakukan secara bertahap. Ini menunjukkan bahwa bocah Lin Tian ini telah diracuni selama bertahun-tahun. Karena racun ini harus secara bertahap,
itu paling mudah diterapkan pada makanan sehari-hari, dan orang yang melakukan ini pasti bukan orang lain, melainkan orang yang dekat dengannya. Ketika sampai pada orang terdekat, Lin Tian tiba-tiba memikirkan Lin Lin, tapi kemudian dia menggelengkan kepala dan menepis pikiran tersebut. Jika memang Lin Lin yang melakukannya, dia tidak mungkin akan merawat dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Kemudian Lin Tian ingat makanan yang dibawa Lin Lin kepadanya selama bertahun-tahun. Lin Tian mengetahui bahwa makanan itu diberikan oleh pamannya, yaitu adik dari ayahnya yang bernama Lin Zong. Dia juga ayah dari Lin Kai. Mengetahui masalahnya, tiba-tiba ada api yang sedang terbakar dalam hatinya dan obsesi kuat untuk segera membunuh Lin Zong. Lin Tian mengetahui bahwa ini adalah obsesi dari tubuh dan pikiran Lin Tian sebelumnya. Lin Tian telah hidup selama ribuan tahun, dan hati daunnya sangat stabil. Mengetahui ada yang menghitungnya, Lin Tian tidak akan langsung marah dan menjadi impulsif. Sekarang aku mengambil tubuhmu, dan sekarang aku juga menjadi Lin Tian dari keluargamu. Aku akan membuat orang-orang yang menindasmu membayarnya dengan setimpal. Jika benar bahwa Lin Zong yang membuatmu seperti ini, aku juga akan membuatnya menyesal karena telah hidup ke dunia ini. Setelah Lin Tian menyelesaikan kata-kata tersebut dalam hatinya, api yang sedang membara di dalam hatinya berangsur-angsur menghilang, dan ada cahaya putih dari dalam kepalanya yang terbang keluar dan kemudian menghilang di udara. Setelah cahaya putih itu lenyap, obsesi dan kemarahan Lin Tian di masa lalu juga telah menghilang dan juga jiwa yang tersisa dari Lin Tian telah tiada. Lin Tian yang sekarang bukan lagi Lin Tian yang lemah dan mudah dikalahkan seperti di masa lalu. Lin Tian sekarang masih tetap dengan penampilan Lin Tian di masa lalu, tapi Lin Tian sekarang memiliki ingatan barang antik tua yang telah melewati gunung mayat dan lautan darah selama ribuan tahun, yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Setelah menenangkan diri, Lin Tian memeriksa dantiannya. Lin Tian tiba-tiba mengerutkan kening dan terkejut. Di dalam dantian, Lin Tian menemukan sebuah gulungan misterius, gulungan yang ditemukan di masa lalu di dalam reruntuhan kuno. Gulungan misterius itu saat ini diam-diam sedang melayang dan bersinar dengan warna keemasan cerah di dalam dantiannya. Di masa lalu, Lin Tian pernah mencoba mencari tentang gulungan itu, tapi ketika dia mencoba berinteraksi, gulungan tersebut tiba-tiba meluncur ke kepalanya dan menetap di kedalaman jiwanya. Setelah kejadian itu, Lin Tian tidak pernah bisa untuk menghubungi gulungan itu lagi, sampai akhirnya dia dikhianati oleh Ling Yuyin. Lin Tian benar-benar tidak mengharapkan bahwa gulungan tersebut benar-benar akan ikut bersamanya untuk berinkarnasi. Lin Tian menemukan bahwa gulungan misterius itu tampak bersinar dengan warna keemasan, terlihat kuno dan tampak agung. Ketika Lin Tian menemukannya di masa lalu, gulungan misterius itu terlihat usang dan hanya terlihat seperti barang antik kuno. Sekarang, meskipun gulungan misterius itu masih terlihat kuno, tapi dia diwarnai dengan warna keemasan cerah dan aura agung yang terpancar darinya. Dilihat dari manapun, gulungan misterius ini bukanlah sesuatu yang biasa. Hanya ada satu tulisan dalam gulungan misterius itu, kekacauan bintang surga. Merasa penasaran, Lin Tian memusatkan pikirannya untuk melihat lebih dekat. Ketika jiwa Lin Tian mendekat, tidak ada paksaan atau aura yang keluar darinya. Gulungan itu hanya tampak agung dan kuno, sepertinya tidak berbahaya dan tidak lebih. Tepat ketika Lin Tian mencoba menyentuhnya, daya hisap yang kuat datang dari gulungan itu dan menyerapnya dengan sangat kuat. Lin Tian terkejut, dia mencoba menarik kembali kesadaran jiwanya kembali, tapi usahanya tidak berhasil. Dengan perasaan tidak rela, Lin Tian dibawa ke dalam gulungan tersebut. Di dalam gulungan tersebut, terlihat terang seperti di siang hari, tapi tidak memiliki sumber cahaya penerangan apapun. Dikelilingi oleh pembatas yang tak terlihat, luas ruangan hanya sebesar 20 meter persegi. Dengan beralaskan tanah di kaki, seluruh ruangan terlihat kosong. Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah bangunan, itu adalah pagoda, tingginya 12 meter dan memiliki 9 lantai, seluruhnya berwarna hitam, hanya terdapat satu pintu tanpa jendela di tubuhnya,
yang bertuliskan Pagoda Bintang di pintu masuk pagoda. Lin Tian mengerutkan kening, dia benar-benar tidak menduga gulungan yang ditemukan memiliki sebuah ruangan kosong di dalamnya. Di masa lalu, Lin Tian terlalu banyak melihat beberapa harta ruang, tapi dia belum pernah mendengar tentang Pagoda Bintang ini. Apalagi yang berada di dalam gulungan. Ini benar-benar misterius. Melangkah maju, berdiri di depan pintu dengan tulisan Pagoda Bintang, Lin Tian ragu-ragu, akankah masuk atau tidak. Meskipun semuanya berada di dalam tubuhnya, pagoda di depannya sangat misterius, jadi dia harus berhati-hati saat memasukinya. Bagaimana jika ada sesuatu yang buruk yang dapat memusnahkan jiwanya sendiri dan kemudian menduduki tubuhnya? Hanya karena Xianzunnya, dia tidak akan mudah menyerah. Semuanya sudah seperti ini, akan sangat disayangkan jika tidak memasukinya, mungkin juga aku akan menemukan sesuatu yang menarik. Dengan pemikiran seperti itu, Lin Tian mengangkat tangannya untuk mencoba mendorong pintu di depannya. Pintunya tidak terkunci dan Lin Tian dapat mendorongnya dengan mudah, itu benar-benar tidak terduga. Di ruangan 5 meter persegi di dalam pagoda, ruangan itu tampak kosong, tidak ada meja, kursi atau bahkan perabotan lain. Jangankan sebuah perabotan, tangga menuju lantai kedua pun tidak tersedia. Di ruangan besar tersebut hanya terdapat sebuah batu yang terletak di tengah ruangan, yang memiliki tinggi 1 meter dan lebar 2 meter. Melihat situasi di dalamnya, Lin Tian menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit kecewa. Melangkah masuk, mencoba memeriksa dan mencari di setiap sudut ruangan selama beberapa waktu, Lin Tian merasa kecewa lagi, tempat ini benar-benar kosong. Akhirnya pandangan Lin Tian jatuh pada batu di tengah ruangan. Batu itu sebenarnya tampak biasa, tidak lebih, itu hanya batu biasa yang tidak berharga. Di atas batu yang tampak biasa, terdapat sebuah giok hijau zamrud diam-diam tergeletak di atasnya. Melihat giok ini, Lin Tian berharap giok ini memiliki sesuatu. Mengambil giok di atas batu, mata Lin Tian menjadi cerah. Setelah jiwanya dibawa ke dalam ruangan ini, jika tidak mendapatkan apa-apa, itu benar-benar akan membuatnya kecewa. Karena gulungan ini, dirinya harus dikepung ribuan praktisi di alam abadi dan akhirnya tiba di tempat ini. Meskipun gulungan itu memiliki pagoda di dalamnya, tapi jika tidak ada sesuatu yang menarik, Lin Tian benar-benar tidak tahu harus mengutuk siapa. Melihat giok di tangannya, Lin Tian merasa gembira. Giok berwarna hijau di tangannya adalah giok jiwa. Giok jiwa adalah giok yang biasanya digunakan untuk merekam sesuatu oleh praktisi. Praktisi yang bisa merekam di giok ini setidaknya harus berada di tahap para dewa. Giok ini biasanya digunakan oleh para tetua di dunia latihan, digunakan untuk merekam keterampilan atau metode bela diri untuk diberikan pada para junior. Lin Tian juga tahu cara membukanya. Bahkan dia juga pernah menggunakan giok jiwa di masa lalu untuk diberikan kepada murid-muridnya di istana. Giok di tangannya, dilihat dari situasi saat ini dan masa lalu, seharusnya tidak dilakukan oleh seorang kultivator seperti pada masa jayanya, apalagi pembudidaya para dewa. Lin Tian dulunya adalah pembudidaya nirwana. Pembudidaya nirwana dapat dianggap abadi, karena pembudidaya tahap nirvana sudah melampaui tubuh manusia fana dan melangkah ke jalan abadi. Pembudidaya nirwana sudah dianggap puncaknya di alam abadi dan dapat disebut yang mulia abadi. Dengan pandangan Lin Tian, dia bisa menebak bahwa giok ini di luar pemahamannya. Dengan harapan seperti itu, Lin Tian duduk bersila di ruangan pagoda, melepaskan kesadaran ilahinya, menembus giok di tangannya dan mulai mempelajari hal-hal di dalamnya. Seni bintang abadi. Lin Tian sedikit terkejut, setelah mencoba mencarinya lebih dalam lagi, dia menjadi lebih terkejut. Sebagai eksistensi puncak di alam abadi, Lin Tian mengetahui banyak metode latihan, tapi dia belum pernah mendengar metode dengan nama yang sombong seperti ini. Metode latihan dibagi dari tingkat 1 sampai ke 9. Tingkat 1 adalah yang terendah dan 9 adalah tertinggi. Di atas tingkat ke-9, masih ada peringkat kuning, prajurit, bumi, surga dan terakhir peringkat suci. Di masa lalu,
Lin Tian cukup beruntung dan mendapatkan metode peringkat suci untuk latihannya. Seni bintang abadi ini tidak tergolong peringkat suci, apalagi peringkat 1-9. Seni bintang abadi ini menunjukkan bahwa ini berada di luar pemahaman Lin Tian. Metode latihan seni bintang abadi terdiri dari 7 tingkatan. Pertama, pembudidaya dapat menyerap energi spiritual dalam kondisi apapun dan dikatakan dapat menyerap 10 kali lipat dari pembudidaya lainnya. Kedua, seseorang yang berlatih seni bintang abadi dapat menyerap energi dari tumbuhan dan hewan tanpa memperdulikan kotoran dan efek samping. Ketiga, bahkan dapat menyerap energi spiritual dari pembudidaya lainnya yang tidak harus lebih tinggi dari tingkat kultivasinya. Hanya memikirkan tingkat pertama sampai ketiga telah membuat Lin Tian bersemangat, dia tidak berani memikirkan sampai keempat apalagi ketujuh. Selain metode kultivasi jiwa, seni bintang abadi juga memiliki metode kultivasi tubuh. Tidak seperti metode latihan jiwa, metode latihan tubuh hanya dibagi menjadi 1-5. Dikatakan bahwa metode pertama dapat memiliki kekuatan pukulan seberat 10.000 kg, dan setiap kenaikan bertambah 10 kali lipat. Jika menguasai sampai ke tingkat kelima, bukankah berarti Lin Tian dapat memiliki pukulan sebesar 100.000 ton? Dan dikatakan juga, jika telah mencapai tingkat kelima, tubuh akan menjadi sangat keras, sekeras hewan kilin dan berwarna putih perak. Lin Tian terkejut, bukan lagi terkejut, Lin Tian benar-benar terkejut. Dengan metode latihan seni bintang abadi ini, dia tidak akan memerlukan banyak waktu untuk mencapai kultivasinya di masa lalu. Bahkan, bukan tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Mengetahui semuanya, Lin Tian tidak sabar untuk segera mulai latihan, tapi Lin Tian mendengar gerakan Lin Lin dari luar pintu, jadi dia hanya bisa menunda. Selain itu, Lin Tian juga perlu untuk menghilangkan racun di meridiannya terlebih dahulu. Tuan muda, ini Lin Lin. Saya membawakan makanan untuk Anda Tuan, terdengar suara polos Lin Lin dari balik pintu kamarnya. Lin Tian membuka matanya dan berkata, "Masuklah." Setelah pintu kamar dibuka, terlihat Lin Lin membawa sebuah nampan dengan beberapa makanan dan buah-buahan di atasnya. Melihat nampan di tangan Lin Lin, pandangan Lin Tian jatuh pada sebuah mangkuk berisi bubur nasi di atas nampan. Meskipun itu hanya bubur nasi biasa, yang hanya diisi dengan irisan daging kering, Lin Tian dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebagai eksistensi puncak di alam abadi, Lin Tian mengetahui berbagai macam keterampilan, seperti alkemis, formasi dan pemurnian. Dia sangat memahami pengobatan, berbagai bahan dan metode pengobatan hampir sama dengan pemurnian obat, jadi tidak sulit untuk melihat hal-hal seperti racun. Tuan muda, apakah Anda akan memakan bubur kesukaan Anda terlebih dahulu? Atau yang lain? Setelah Lin Lin meletakkan nampan berisi makanan di atas kamar tidur, dia kemudian bertanya kepada Lin Tian dan menawarkan sambil tersenyum. Lin Lin, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Lin Tian tidak segera menjawab, melainkan bertanya. Seperti biasa, saya mendapatkan dari dapur di keluarga Lin, yang disediakan oleh juru masak keluarga Lin. Apakah ada yang salah? Lin Lin menjelaskan dan kemudian bertanya dengan aneh. Buang bubur itu, kata Lin Tian langsung. Tapi ini adalah bubur kesukaan Tuan, dan Tuan muda belum makan selama beberapa waktu sejak koma. Lin Lin ragu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan muda itu biasanya sangat suka dengan bubur yang dia bawa dari keluarga Lin, tapi kali ini agak aneh. Jangan khawatir, aku tidak lapar, kata Lin Tian santai, sebaiknya kamu membuangnya di tempat sampah dan jangan memakannya seperti terakhir kali. Kemudian Lin Tian memandang Lin Lin dengan serius dan melanjutkan. Karena kekurangannya dan kondisi mereka di keluarga Lin, mereka tuan dan pelayan sering berbagi makanan. Meskipun Lin Tian di masa lalu mengetahui bahwa Lin Lin sering makan dari sisa makanannya, dia tidak melarangnya. Tapi dia juga sering tidak menghabiskan makanannya untuk menyisihkan sedikit kepada Lin Lin. Sekarang, Lin Tian yang dulu telah tiada dan untuk Lin Tian yang sekarang,
apakah akan membiarkan kerabat satu-satunya memakan sisa makanannya? Jika itu terjadi, itu benar-benar akan merusak citranya. Baik Tuan Muda, Lin Lin menundukkan kepalanya dan berkata dengan pelan. Lin Lin merasa malu, selama ini ternyata Tuan Mudanya mengetahui tindakan yang selalu dirinya lakukan di belakangnya. Lin Tian mengangguk, kemudian dia mengambil bubur di tangan Lin Lin dan melemparkannya keluar melalui jendela di belakangnya. Tuan Muda, itu adalah... Lin Lin terkejut dan merasa sangat disayangkan jika makanan dibuang saja seperti itu. Apakah kamu akan memakannya dan tidak mematuhi perintah tuanmu? Lin Tian bertanya kepada Lin Lin dengan nada sedikit keras. Lin Lin tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berani menatap Lin Tian. Baik, mulai sekarang, aku tidak akan membuatmu memakan sisa makanan lagi. Dengan diriku, di masa depan, kamu tidak akan kekurangan makanan lagi. Bukan hanya makanan, kamu juga akan mendapatkan apa yang orang lain tidak bisa mereka dapatkan sepanjang hidupnya. Lin Tian berkata-kata demi kata dengan percaya diri. Melihat kepercayaan diri Tuan Muda seperti ini, Lin Lin merasa Tuan Mudanya telah banyak berubah. Tidak seperti di masa lalu, Tuan Mudanya hanya memikirkan tentang dirinya sendiri dan hanya ada latihan di otaknya. Itu tidak perlu, Lin Lin hanya seorang pelayan. Lin Lin tidak ingin lebih, Lin Lin hanya ingin terus bersama Tuan Muda dan kemanapun Tuan Muda pergi, Lin Lin akan selalu mengikutinya. Lin Lin tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan kemudian berkata dengan bersemangat. Kemudian dia menyadari bahwa yang dia katakan agak ambigu. Lin Lin buru-buru menundukkan kepalanya dan pipinya segera menjadi merah. Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkomitmen. Makanlah makanan yang tersisa. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Tunggu di sini dan jangan pergi sampai aku kembali. Lin Tian bangkit dari tempat tidur dan berkata kepada Lin Lin. Kemana Tuan Muda akan pergi? Lin Lin sadar dari rasa malunya, mengangkat kepalanya dan segera bertanya. Pergi mencari babi gemuk. Lin Tian menjawab tanpa melihat ke belakang. Apakah kamu telah menyelesaikan apa yang aku minta? Di dalam kamar sederhana pelayan keluarga Lin, tampak seorang pria paruh baya berumur sekitar 40 tahun bertanya pada seorang wanita yang terlihat gemuk dengan beberapa lemak di wajahnya. Diselesaikan Tuan, bawahan melakukan seperti yang Tuan minta. Wanita gemuk itu segera menjawab dengan postur merendah. Dua orang ini tidak lain adalah Lin Zong ayah Lin Kai, dan wanita itu sendiri adalah juru masak keluarga Lin. Saat ini, mereka sedang membicarakan tentang bubur nasi yang selalu mereka berikan kepada Lin Tian. Sudahkah pelayannya mengambil makanan itu? Lin Zong bertanya lagi. Dilakukan Tuan, baru saja dia mengambilnya. Diperkirakan dia sedang memakannya sekarang. Juru masak wanita itu menjawab dengan senyum sinis. Bagus, ambillah upahmu bulan ini. Lin Zong melemparkan sekantong uang perak kepada juru wanita itu, dan kemudian pergi meninggalkan pintu kamar. Terima kasih Tuan. Juru masak wanita itu segera mengucapkan terima kasih dan membungkuk. Setelah Lin Zong meninggalkan pintu kamar, pelayan wanita itu segera melihat dan menghitung uang di dalam kantong. Sebagai kepala juru masak keluarga Lin, meskipun upahnya lebih tinggi dari pelayan lainnya, dia tidak pernah merasa puas. Karena keserakahannya, ketika pertama kali Lin Zong memintanya untuk menambahkan sesuatu pada makanan Lin Tian dengan tambahan beberapa imbalan, dia tidak banyak berpikir dan langsung menerimanya. Meskipun dia mengetahui bahwa ini bukan hal yang baik, dia tidak peduli jika sesuatu terjadi pada Lin Tian. Semua orang di keluarga Lin mengetahui bahwa Lin Tian adalah limbah yang tidak bisa berlatih, apalagi keluarga Lin juga telah membuangnya. Orang seperti itu, yang tidak memiliki apa-apa di keluarga Lin, apa yang bisa dia lakukan pada dirinya? Setelah menyimpan uang upahnya bulan ini, dengan senyum yang tidak bisa lagi dia sembunyikan, dia berjalan ke dapur dengan menyenandungkan beberapa lagu. Apakah uangnya cukup banyak? Setelah juru masak wanita itu memasuki dapur,
dia melihat seorang pemuda bersandar di depan meja dapur, melipatkan kedua tangannya di dada dan sedang menatapnya sambil tersenyum dengan tenang. Juru masak wanita itu terkejut sejenak, tetapi ketika mengetahui pemuda itu adalah Lin Tian, dia segera menjadi santai. Apa yang bisa dilakukan sampah terhadap dirinya sendiri? Cih, bukankah ini tuan muda keluarga Lin yang terkenal? Apa yang tuan muda ini lakukan di sini? Jika tuan muda ini menginginkan bubur nasi lagi, sebaiknya dia memasaknya sendiri. Juru masak wanita itu mencibir dan berkata dengan nada menggoda. Lin Tian mengerutkan kening. Apakah semua pelayan di keluarga Lin semuanya tidak memiliki mata dan menganggapnya tidak ada? Dirinya sendiri adalah tuan muda dari keluarga Lin, patriark keluarga Lin adalah kakeknya. Jika ayahnya sendiri tidak meninggalkan keluarga Lin beberapa tahun lalu, dipastikan dia yang akan menjadi patriark berikutnya. Lin Tian menggelengkan kepalanya, pantas saja jika di masa lalu Lin Tian dan Lin Lin berbagi makanan. Keluarga Lin ini benar-benar sudah tidak lagi menganggapnya sebagai keluarga. Melihat Lin Tian tidak berbicara dan menggelengkan kepalanya, juru masak wanita itu menjadi marah. Jangan bilang bahwa aku harus melakukannya untukmu. Jika kamu masih tuan muda keluarga Lin, aku mungkin akan mempertimbangkannya, tapi sekarang kamu adalah sampah dan aib keluarga Lin, jadi sebaiknya kamu memikirkan posisimu. Mungkin jika kamu memohon dan berlutut kepadaku, aku mungkin akan berubah pikiran. Juru masak wanita itu memegang kedua tangannya di dada, menatap Lin Tian dan berkata demi kata dengan kejam. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kepala pelayan wanita ini bisa berbuat seperti ini kepadanya, dipastikan ini adalah pengaruh dari keluarga Lin. Lin Tian menggelengkan kepalanya karena benar-benar kecewa dengan keluarga Lin. Setelah menggelengkan kepalanya, tidak ada lagi perubahan emosi di wajah Lin Tian. Lin Tian menatap pelayan wanita itu lagi dengan tenang tanpa emosi, dan melangkah maju. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu melakukan sesuatu terhadapku, aku dapat membuatmu menyesal untuk seumur hidup. Melihat Lin Tian berjalan ke arahnya, wanita itu tidak takut, dengan dukungan tetua Lin Zong di belakangnya dan dengan status Lin Tian saat ini, apa yang bisa dia lakukan terhadapnya? Pak! Terdengar suara tamparan keras di dalam ruangan. Pelayan wanita yang masih mencibir dan memasang wajah mengejek di wajahnya, tiba-tiba seperti merasakan baja menghantam pipi kirinya. Kejadian itu sangat cepat, sebelum pelayan wanita itu bereaksi, dia hanya merasakan embusan angin di depan wajahnya, kemudian seperti ada benda berat menghantam pipi kirinya. Bersama dengan beberapa gigi yang patah, dia terbang beberapa meter, dan berhenti setelah menabrak tembok di belakangnya. Tubuh gemuk wanita itu yang lebih dari 100 kg terbang beberapa meter begitu saja. Setelah menabrak dan berhenti, wanita itu terkejut dan kesakitan. Dia tidak menyangka bahwa Lin Tian yang selama ini dianggap sampah dan sia-sia akan berani melakukan sesuatu terhadapnya. Setelah bangun dari keterkejutannya, dia mencoba berdiri dan memarahi Lin Tian lagi. Bagaimanapun dia masih memiliki dukungan di belakangnya. Kamu sungguh anak. Sebelum wanita itu dapat menyelesaikan kata-kata kejamnya, dia melihat sebuah bayangan di depannya dan kemudian sebuah tangan memegang lehernya. Tangan itu sangat kuat seperti penjepit besi. Wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya, tapi dia hanyalah manusia biasa dan akhirnya dia hanya bisa kecewa. Pahami posisi. Aku adalah tuan muda dari keluarga Lin. Sedangkan kamu sebagai pelayan, kamu tidak memahami posisimu. Sebagai pelayan yang tidak memahami posisi, ada harga yang harus dibayar. Terdengar suara dingin Lin Tian di dapur. Ceklak. Setelah itu terdengar patah tulang yang jelas di dapur. Sampai sekarang hingga akhir, pelayan wanita yang belum sempat menyelesaikan kata-kata kejamnya itu, mati dengan leher patah dan matanya yang melebar. Dia tidak akan menyangka bahwa Lin Tian tuan muda dari keluarga Lin, yang dulu pendiam dan menjadi sampah keluarga Lin akan begitu menakutkan. Dia juga tidak akan menyangka, meskipun tubuh Lin Tian masihlah tuan muda dari keluarga Lin,
tapi jiwanya adalah seorang pembangkit tenaga listrik berumur ribuan tahun. Jika dia mengetahuinya, mungkin dia tidak akan menjadi begitu bodoh seperti saat ini dan nyawanya yang berharga mungkin tidak akan menghilang. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan menyesal sekarang tidak berguna. Ketika dia baru saja pergi ke dapur, Lin Tian mendengar percakapan antara Lin Zong dan pelayan wanita itu, tapi dia tidak menghentikannya dan menunggu untuk mencari informasi keluarga Lin dari pelayan wanita itu. Lin Tian sebenarnya juga tidak berniat menghilangkan nyawa semut itu dan repot-repot mengotori tangannya, tapi dia tidak mengharapkan bahwa semut itu tidak hanya tidak menghormati dirinya, tapi dia juga menghinanya. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Nama Raja Abadi Kaisar Lin Tian adalah tabu. Jika dia masih memiliki kekuatan di masa lalu, dengan sifat keluarga Lin saat ini, dia pasti akan langsung menggunakan tinjunya untuk memusnahkan keluarga Lin. Tapi sekarang, dia harus memulai dari awal dan ada banyak orang dari keluarga Lin yang dapat menghancurkannya dengan mudah. Oleh karena itu, dia melakukan pendekatan dengan mencari informasi terlebih dahulu dan menentukan langkah selanjutnya. Sangat disayangkan juru masak wanita itu tidak menyadari posisinya. Tidak ada fluktuasi emosi di wajah Lin Tian, membunuh seseorang sepertinya seperti sedang membunuh ayam. Setelah mengambil uang yang diberikan Lin Zong kepada wanita itu, Lin Tian melemparkan wanita itu ke samping seperti melemparkan ayam, kemudian mencari beberapa makanan di dapur dan pergi. Seluruh proses tidak lebih dari 1 menit. Setelah meninggalkan dapur, banyak dari anak-anak keluarga Lin yang mengejeknya, memandangnya dengan tampilan menghina dan berkata di belakangnya dengan buruk. Lin Tian melihat pemandangan di keluarga Lin saat ini, dia tidak memperdulikan tampilan menghina keluarga Lin. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berjalan ke rumah bobroknya dengan santai. Setelah melihat sifat keluarga Lin terhadap dirinya sendiri, Lin Tian memutuskan untuk tidak lagi memikirkan keluarga Lin. Dengan kata lain, saya tidak lagi memiliki hubungan lagi dengan keluarga ini sekarang. Setelah memasuki kamar pribadinya, Lin Tian menemukan bahwa Lin Lin telah tertidur di tempat tidurnya. Dia sedang meringkuk di tempat tidur. Dilihat dari penampilannya saat ini, dia pasti sangat tertekan, selalu lapar dan lelah selama ini. Tapi dia tidak pernah mengatakan atau mengeluh terhadap dirinya sendiri. Setelah kejadian di masa lalunya, Lin Tian tidak lagi dapat mempercayai seseorang dengan santai. Dia memutuskan untuk tidak memberikan apapun terhadap siapapun. Tapi Lin Lin adalah satu, dia bisa memberikan apapun padanya dan dapat dianggap sebagai keluarganya. Lin Lin tidak pernah meninggalkannya selama bertahun-tahun, dia juga selalu bersama dirinya di saat susah dan dia tidak pernah meminta lebih. Lin Tian merasakan perasaan hangat di hatinya. Lin Tian tersenyum, mengulurkan tangannya dan membelai kepala Lin Lin dengan lembut. Lin Lin yang sedang tidur merasakan gerakan tangan Lin Tian dan kemudian membuka matanya. Melihat Lin Tian di depan sedang membelai kepalanya dengan lembut, Lin Lin segera bangun. Maaf Tuan Muda, Lin Lin ketiduran. Lin Lin malu dan menjawab dengan pelan seperti suara nyamuk. Lin Tian menggelengkan kepalanya, tersenyum dan memberikan makanan yang dia ambil dari dapur keluarga klan Lin kepada Lin Lin. Makanlah. Dari mana Tuan Muda mendapatkannya? Lin Lin terkejut dengan banyaknya jumlah makanan di depannya dan mau tidak mau bertanya dengan penasaran. Bukankah aku tadi bilang bahwa aku akan mencari babi gemuk? Kata Lin Tian tenang sambil tersenyum. Mendengar jawaban Lin Tian, Lin Lin merasa bingung. Babi gemuk, apa hubungannya babi gemuk dengan makanan ini? Lin Lin merasa bingung, dia menemukan bahwa tuan mudanya hari ini benar-benar aneh. Bukan hanya aneh, tapi dia juga banyak berubah. Dia menjadi lebih misterius dan yang paling penting lagi, dia lebih peduli terhadap dirinya. Memikirkan kepedulian Lin Tian terhadap dirinya sendiri, Lin Lin merasa manis. Menghilangkan pikirannya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke makanan di depannya, Lin Lin merasa lapar. Lin Lin tidak bisa mengingat sudah berapa lama sejak dia melihat makanan sebanyak ini. Tanpa memperdulikan bahwa Lin Tian masih menatapnya,
Lin Lin mengulurkan tangannya, mengambil makanan di depannya dan memakannya dengan bersemangat. Melihat Lin Lin seperti ini, Lin Tian merasakan perasaan iba dalam hatinya. Jika dia tidak mengikuti dirinya sendiri tapi mengikuti orang lain, dia pasti tidak akan menderita seperti sekarang. Dengan penampilan Lin Lin saat ini, tidak sulit untuk mencari nasib yang lebih baik jika dia ingin. Mengetahui kesedihan dan kesetiaan Lin Lin terhadapnya, Lin Tian berjanji dalam hatinya bahwa selama dia masih bernafas, dia tidak akan membiarkan kerabat satu-satunya ini menderita apapun. Aku pasti akan menjadikan Lin Lin wanita paling bahagia di dunia ini. Lin Lin, aku akan keluar lagi. Tunggu di sini, jika kamu ingin istirahat, tidur saja di sini. Setelah merenungkan masalah Lin Lin, Lin Tian memikirkan jika dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan dan berkata kepada Lin Lin. Tidak, Lin Lin bukan babi gemuk yang hanya tidur setelah makan. Lin Lin mengira Lin Tian mengejeknya dan berkata dengan cemberut. Lin Tian tercengang dan menggelengkan kepalanya, dia tidak berniat mengatakan Lin Lin sebagai babi gemuk, dia hanya ingin dia bisa beristirahat dan tidak perlu melakukan hal-hal yang merepotkan hari ini. Tapi itu disalahpahami olehnya. Apa aku bilang Lin Lin babi gemuk? Lin Tian mengulurkan tangannya untuk membersihkan makanan di mulut Lin Lin dan berkata sambil tersenyum. Tapi aku memang bukan babi gemuk, kata Lin Lin masih cemberut. Baik, Lin Lin bukan babi gemuk. Aku harus pergi. Lin Tian tidak ingin berdebat dengan gadis kecil, apalagi seorang wanita. Setelah berkata, Lin Tian berbalik dan keluar dari kamar. Melihat matahari masih di atas kepala, Lin Tian melangkah maju dan pergi ke arah selatan dari pintu keluar keluarga klan Lin. Tujuan Lin Tian sekarang adalah pasar yang berada di kota Longshan untuk mencari bahan-bahan obat dan menghilangkan racun di dalam meridiannya. Dengan uang yang diberikan oleh pamannya, Lin Song, yang berjumlah 500 perak, itu seharusnya sudah cukup. Bahan herbal untuk menghilangkan racun yang menyumbat meridiannya tidak terlalu mahal dan semuanya hanya tingkat pertama. Mungkin hanya bahan utamanya rumput matahari yang agak mahal. Rumput matahari ini berada di tingkat kedua. Kegunaan rumput ini untuk membakar racun dalam meridiannya dan bahan-bahan lainnya berguna untuk menghilangkan dan mencegah rasa sakit dari pembakaran rumput matahari. Setelah mencari-cari, pandangan Lin Tian tertarik pada sebuah toko dengan bertuliskan Paviliun Suci. Namanya sangat sombong untuk berani memanggil dirinya suci. Di dalam pasti memiliki sesuatu untuk menarik perhatiannya. Lin Tian melangkah maju dan memasuki Paviliun Suci. Seperti namanya, dekorasi ruangan Paviliun Suci sangat elegan, memiliki total 3 lantai dan di bawah lantai terdapat stan besar dan ada seorang wanita yang terlihat menarik, sedang berdiri di sana. Paviliun ini bergaya klasik tapi memiliki nuansa kekayaan yang kental. Di kiri kanan ruangan terdapat banyak kotak kaca, di dalam masing-masing kotak kaca tersimpan bahan obat dengan rapi, mereka digantung di tembok ruangan untuk dipamerkan. Meskipun bahan-bahan herbal semuanya tingkat tertinggi adalah tingkat ketiga, itu cukup memuaskan untuk ditempatkan di kota kecil seperti kota Longshan ini. Lin Tian tidak terlalu tertarik dengan beberapa bahan obat level ketiga. Dia melangkah maju dan langsung menuju stan di bawah tangga. Tuan muda, apakah ada sesuatu yang ingin Anda jual atau beli? Pelayan toko itu melihat Lin Tian datang segera bertanya dengan tampilan senyum ramah di wajahnya. Meskipun penampilan Lin Tian terlihat sederhana dan tidak terlihat seperti generasi kedua yang berasal dari keluarga-keluarga besar. Sebagai penjaga toko, pelayan wanita itu tidak berani mengabaikannya dan menyambutnya dengan senyum ramah. Melihat pelayan toko dengan nama sombong Paviliun Suci seperti ini, Lin Tian mengangguk diam-diam. Sifat pelayan cukup memuaskan. Aku mencari bahan-bahan di catatan ini. Lin Tian menyerahkan sebuah catatan yang telah ditulis sebelumnya untuk digunakan membuat ramuan menghilangkan racun dalam meridiannya kepada pelayan wanita itu dan berkata, "Tunggu sebentar tuan." Setelah gadis kecil itu melihat catatan Lin Tian, dia segera mengangguk dan berkata. Lin Tian mengangguk dan berdiri di sana sambil menunggu. Pada saat yang bersamaan,
di pintu masuk pintu paviliun suci, dua orang wanita berjalan masuk ke dalam paviliun. Dua wanita itu terlihat cantik. Wanita pertama terlihat berumur 20 tahunan, penampilannya yang telah berkembang terlihat sangat menarik. Di belakang wanita yang terlihat menarik itu, berdiri juga seorang wanita yang cantik, usianya sekitar 16-17 tahunan. Dia mengenakan penutup wajah di wajahnya dan hanya memperlihatkan alisnya yang tebal serta bulu matanya yang panjang dan matanya yang besar dan indah. Meskipun dia mengenakan penutup wajah, dia tidak kalah dengan wanita yang terlihat menarik di depannya. Jika dia membuka penutup wajahnya, dia pasti akan lebih baik beberapa poin dari wanita di depannya. Kedatangan kedua wanita itu segera menarik pemandangan orang-orang di seluruh paviliun. Lin Tian juga penasaran dan mau tak mau mengalihkan pandangannya. Mata Lin Tian cerah ketika melihat penampilan wanita yang memakai penutup wajah di wajahnya. Kejutan Lin Tian hanya sesaat dan kemudian pandangan kembali acuh tak acuh. Lin Tian telah berjalan di alam abadi selama ribuan tahun. Lin Tian telah melihat terlalu banyak wanita cantik yang dapat menghancurkan sebuah negara. Meskipun penampilan wanita ini tidak kalah dengan wanita yang dia lihat di alam abadi, tapi sekarang Lin Tian tidak terlalu peduli dengan wanita, dia hanya ingin segera meningkatkan kekuatannya dan kembali ke alam abadi. Apalagi sejak dia dikhianati oleh Ling Yuyin, yang membuatnya benar-benar kecewa dengan makhluk yang disebut wanita. Wanita bercadar itu juga melihat penampilan Lin Tian ketika melihatnya. Melihat penampilan keterkejutan Lin Tian sejenak ketika melihatnya, itu benar membuatnya benar-benar tidak terduga. Biasanya jika ada seorang yang melihat dirinya, pemuda itu pasti akan jatuh di bawah roknya. Tidak seperti orang-orang di dalam toko, mereka segera datang mengerumuni mereka berdua dan mencoba menyenangkan dirinya sendiri, tapi pemuda itu hanya melihat dirinya sejenak, kemudian memalingkan wajahnya dan melihat beberapa bahan herbal yang berada di stan. Apakah herbal itu lebih menarik dari dirinya sendiri? Wanita itu menduga bahwa mungkin Lin Tian tidak normal. Inilah wanita, jika Anda memujinya, dia akan menganggap Anda menjijikkan. Tapi jika Anda mengabaikannya, dia akan menganggap Anda tidak normal. Tuan, ini ramuan Anda. Semua totalnya 300 koin perak. Kata pelayan kepada Lin Tian dengan wanita itu ramah. Apa tidak salah? Lin Tian mengerutkan kening dan bertanya. Harga ramuan spiritual dikategorikan dari tingkat ramuan dan kelangkaan ramuan itu sendiri. Ramuan peringkat pertama dihargai 10-50 perak, sedangkan peringkat kedua antara 50-150 perak. Jika ada kelangkaan bahan, harganya bisa mencapai 2 kali lipat. Semua ramuan herbal yang diinginkan Lin Tian rata-rata masih dalam peringkat 1, hanya ramuan rumput matahari yang dapat hampir dikatakan peringkat kedua dan semua ramuan yang diinginkan Lin Tian bukanlah hal langka. Di kehidupan masa lalunya, rumput matahari hampir tidak berharga. Jika rumput matahari dilemparkan di jalanan, tidak akan ada seorang pun yang akan mengambilnya, ramuan itu akan tetap di jalanan sampai ramuan itu membusuk. Selain itu rumput matahari hanya digunakan oleh magang alkemis untuk belajar alkimia. Lin Tian menduga bahwa harga ramuan yang dibeli tidak akan lebih dari 200 perak, tapi dia tidak mengharapkan bahwa biayanya akan mencapai 300 perak. Jika tuan muda tidak tahu alkimia, wajar jika tuan tidak mengetahuinya. Ramuan rumput matahari meskipun hampir dikatakan ramuan tingkat kedua, rumput itu cukup banyak diminati oleh para alkemis akhir-akhir ini. Rumput matahari adalah bahan utama untuk pil penyembuhan. Pil itu sendiri memiliki kegunaan untuk menghilangkan rasa sakit dan cedera dari para petualang yang berpetualang di Gunung Longshan. Kata pelayan wanita itu menjelaskan. Pil penyembuhan. Lin Tian mengerutkan kening dan terkejut. Meskipun rumput matahari memiliki efek menghilangkan racun, efeknya sangat menyakitkan. Jika bahan-bahan lainnya tidak sesuai, rumput matahari itu sendiri akan meninggalkan kotoran dalam tubuh dan seiring banyaknya waktu pemakaian, rumput itu sendiri akan menjadi racun. Lin Tian merasa sangat sedih dengan pengetahuan alkemis saat ini. Rumput matahari yang seingatnya tidak berharga,
Tapi sekarang para alkemis menganggapnya sebagai emas dan masih menggunakan untuk pil penyembuhan. Setelah kematiannya 1000 tahun lalu, pengetahuan alkemis saat ini sungguh sangat terbelakang. Apakah kamu memiliki rumput matahari di sini? Kedua wanita cantik yang baru memasuki paviliun menghampiri stan wanita di toko dan wanita yang terlihat berumur 20 tahun bertanya pada pelayan. Maaf Nona. Persediaan rumput matahari terakhir kami telah dibeli oleh pemuda ini, kata pelayan wanita itu sambil mengarahkan pandangannya ke Lin Tian. Lin Tian juga mendengar percakapan di sebelahnya, tapi dia tidak peduli. Setelah selesai membayar ramuannya, dia segera berbalik untuk pergi. Saudara ini, tolong tunggu sebentar. Sesuatu, Lin Tian yang telah berjalan berhenti, dan berkata dengan nada acuh. Bolehkah kami meminta bantuan saudara? Kata wanita yang terlihat berumur 20 tahun itu kepada Lin Tian, memandang Lin Tian dengan mata indahnya dan tersenyum. Senyuman wanita itu sangat indah, seperti sang surya yang datang di pagi hari dan memberikan perasaan segar kepada setiap orang yang melihatnya. Jika ada seorang pemuda yang tidak memiliki hati yang kuat, dia pasti akan segera tunduk dan menjadi pelayan bagi perempuan ini. Tapi jika senyum itu diberikan kepada Lin Tian, wanita itu pada akhirnya pasti akan kecewa. Apa dengan cara ramuan ini yang kamu maksud? Tidak ada perubahan di wajah Lin Tian, dia mengangkat ramuan di tangannya untuk ditunjukkan pada perempuan itu dan berkata dengan tenang. Wanita itu sedikit terkejut melihat ketenangan dan sifat acuh tak acuh Lin Tian setelah melihat senyuman dan wajah mereka berdua. Wanita itu terlalu sering bertemu dengan pemuda generasi kaya dan sombong di masa lalu. Jika di masa lalu dirinya meminta pertolongan dengan postur barusan, antrian panjang akan segera terbentuk dan para pemuda-pemudi dengan otak di kepalanya akan segera mengantri untuk membantu dirinya. Namun pria muda di depannya ini, setelah melihat postur rendah dan senyumnya, dia masih bisa tenang dan tidak memiliki perubahan di wajahnya. Maaf. Kami dari keluarga Li, wanita di belakang saya adalah Li Yaoleng putri dari keluarga Li dan saya sendiri adalah Lan Sueyu. Lan Sueyu tidak lagi meremehkan pria muda di depannya dan segera mengenalkan dirinya sendiri kepada Lin Tian. Lin Tian tidak segera memperkenalkan dirinya sendiri, tapi dia memandang dua kecantikan di depannya dengan serius. Kota Longshan ini memiliki 4 keluarga besar dengan 1 kepala kota sebagai pemimpin. Keluarga Lin sendiri termasuk dalam kategori keluarga besar dengan sejumlah kekayaan dan memiliki beberapa reputasi di kota ini. Keluarga Li juga salah satu dari keluarga besar sama seperti keluarga Lin, karena keluarga Li berpusat pada alkemis. Keluarga Li memiliki banyak alkemis tingkat pertama dan kedua, dilakukan bahkan patriark keluarga Li masih alkemis kelas 4. Dengan reputasi seperti itu, keluarga mereka masih memiliki pengaruh sedikit lebih tinggi dari 3 keluarga lainnya. Putri dari keluarga Li dikatakan sebagai seorang jenius. Di umurnya yang baru 16 tahun, dia memiliki kultivasi tingkat 9 pelatihan Qi, sedangkan generasi kedua dari keluarga besar lainnya paling banyak hanya berada di tingkat ke-6, sementara Lin Tian sendiri masih berada di tingkat ketiga. Ditempatkan di tempat kecil seperti ini, Li Yao ini dapat dianggap sebagai jenius yang langka. Wanita yang bicara dan memperkenalkan diri kepada dirinya sebagai Lan Sueyu jauh lebih tak terduga, kultivasinya telah berada pada alam bawaan akhir tahap akhir. Berbeda dengan pelatihan Qi, mulai dari tahap bawaan pembudidaya tidak lagi dibagi dari tingkat 1 sampai 9, tapi dari tahap awal, pertengahan dan akhir. Masing-masing alam dibagi menjadi 3 alam kecil, yaitu pertama, pertengahan, dan akhir. Pembudidaya alam bawaan ditempatkan di kota ini, dapat dikatakan sebagai tidak terkalahkan, meskipun dia berkata dari keluarga Li, tapi Lin Tian menduga dia datang dari luar dan datang ke sini untuk melakukan sesuatu. Saat Lin Tian melihat kultivasi Li Yaoleng, dia juga melihat aura yang sangat dingin sedingin es terpancar keluar dari dalam tubuhnya. Apakah kamu mencari rumput matahari untuk mengobati penyakit dingin wanita yang berada di belakangmu? Lin Tian berkata kepada Lan Sueyu dan setelah melihat Li Yaoleng di belakangnya.
Lan Sueyu dan Li Yaoleng terkejut mendengar kata-kata Lin Tian. Penyakit dingin di dalam tubuh Li Yao selalu menjadi rahasia dan tidak diketahui oleh siapapun selain kerabat terdekatnya. Tapi, bagaimana pria di depannya mengetahuinya? Siapa kamu? Li Yaoleng yang dari awal terdiam tidak bisa menahan diri untuk segera bertanya dengan nada waspada. Meskipun dia berkata dengan nada sedikit keras, suaranya masih terdengar lembut dan halus, yang enak didengar di telinga. Lin Tian, kata Lin Tian singkat, dari mana kamu bisa mengetahui keadaan tubuhku? Li Yaoleng bertanya lagi, itu tidak penting dari mana aku tahu atau tidak. Sebaiknya, kamu segera menghentikan upayamu menggunakan rumput matahari untuk mengobati tubuhmu. Setelah berkata, Lin Tian tidak ingin terlalu lama terjerat dengan dua kecantikan ini. Dia segera berbalik dan berjalan ke pintu keluar pavilion. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.